Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Saya Pasca. Saya Aditya. Saya Adi. Saya Nisrina. Saya Lenisa. Saya Debrito. Saya Zaki Ramadan. Saya Benedict. Jadi, percobaan kali ini ada beberapa tujuan, yaitu Tujuan yang pertama yaitu menyelidiki konversi energi potensial kinetik pada benda yang bergerak di lintasan miring dan melengkung. Tujuan yang kedua yaitu menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak pada lintasan tertentu. Pada percobaan kali ini kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada penggaris dan busur. Selanjutnya ada cutter. Dan yang terakhir ada lem tempa. Ya. Untuk bahan yang kita gunakan adalah kelereng dan bola bekel, fiber, dan duplex. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan dua lintasan, yaitu lintasan miring dan lintasan melengkung. Kemudian akan dijelaskan oleh Adit. Pada percobaan pertama kali ini, kita akan menggunakan bahan bola bekel untuk menganalisis konversi energi potensial ke kinetik dengan mencatat ketinggian awal dan akhir yang sama, serta mencatat atau menganalisis pengaruh perubahan bentuk lintasan terhadap kecepatan. Lalu kita akan menggunakan eksperimennya, namun mengganti bola bekel dengan kelereng. Dengan ini kita dapat menentukan dampak dari bola tersebut, dari perbedaan bola terhadap energi dan juga waktu tempuh dari kedua sistem ini. Sekarang saya dan Adit akan melakukan bagian perhitungan dan pembahasan data untuk percobaan RBL kali ini. Untuk mekanismenya, kami menggunakan kamera dan merekam samping dari jalur tersebut. Lalu, bola digelindingkan dan hasil rekaman tersebut dianalisis menggunakan motion tracker. Ditemukan kecepatan akhir dan waktu tempuh tersebut. Untuk bola bekel di jalur miring ditemukan waktu tempuh 0,493 detik. Untuk bola bekel di jalur lengkung ditemukan 0,408 detik. Untuk kelereng di jalur miring ditemukan 0,493 detik. Dan untuk kelereng di jalur lengkung ditemukan sebesar 0,391 detik. Lalu, perhitungan energi mekanik teoritis dapat dilakukan. Pertama, kami menggunakan kekekalan energi mekanik, yakni di posisi A, atas dari jalur dan di bawah jalur harusnya sama. Untuk di posisi A, ketinggian pusat massa sebesar 28 cm, karena itu ketinggian bawah bola tersebut, ditambah radius. Lalu di posisi B, ketinggiannya mg kali radius, karena itu dapat dicoret bagian radius tersebut. Karena itu, kecepatannya dapat ditemukan, dan kecepatan teoritisnya di posisi B sebesar 1,98 meter per second. Lalu, untuk bola bekel, energi kinetiknya dapat dikalkulasi dengan mengingat bahwa energi kinetik ditambah dari yang translasional dan yang rotasional. Untuk rotasional, R yang dicoret, dan akhirnya ditemukan 0,126 Joule. Untuk perbedaan PE titik A dan B ditemukan juga sama besar, karena itu secara teori energi mekanik terjaga kekekalannya. Lalu untuk energi di bola bekel, untuk bola bekel di jalur miring, ditemukan kecepatan akhir sebesar 1,95 meter per second. Karena itu kinetik energinya dapat dikalkulasi sebesar 0,12 Joule. Dan galatnya dibandingkan teori sebesar 2,78%. Untuk di jalur kurva, bola bekel ditemukan kecepatan akhirnya sebesar 1,82 meter per second. Dan karena itu ditemukan galatnya sebesar 15% untuk energinya. Lalu untuk kelereng, karena masanya berbeda, dapat dikalkulasikan energi kinetiknya berbeda sebesar 0,0576 Joule.
Untuk perbedaan PE juga secara teori besarnya sama, karena itu secara teori kekekalan energi terjaga. Pada eksperimen, kecepatan akhir ditemukan 1,76 meter per second. Karena itu ditemukan bahwa nilai kelereng di bawah jalur miring sebesar 0,045 Joule dengan galat 21% dibandingkan hasil teoritis. Di jalur kurva ditemukan 0,042 Joule dengan galat 26%. Berikut ini adalah penurunan rumus. Penurunan rumus tersebut memanfaatkan bahwa akselerasi dari gravitasi ke bawah dan dapat dipisah menjadi dua, ke arah bawah jalur dan langsung ke jalur tersebut. Setelah itu, rumus dapat diturunkan adalah TF sama dengan kosekan dari sudut bawah tersebut dikalikan akar dari 1 tambah I mr kuadrat, I dibagi mr kuadrat dikalikan H dibagikan dengan percepatan gravitasi. Untuk rumus berikutnya, dilakukan hal yang mirip, namun digunakan teorem Pythagoras untuk ds sama dengan dy dikalikan akar 1 tambah dx dy kuadrat. Setelah itu dimanfaatkan juga dt sama dengan ds dibagikan v dan ditemukan bahwa waktu teoritis sebesar integral dari h sampai 0 dikalikan akar dari akar gamma ditambah 1 tambah f prima y kuadrat dibagikan 2gy. Perkenalkan, saya Aditya Fernandes Tepu, dan di sini saya akan menjelaskan analisis persamaan berdasarkan rumus yang telah diturunkan sebelumnya. Pada jalur kurva, waktu tempuh akan sama jika referensi Y sama dengan 0 di jalur tambah radius, atau Y sama dengan 0 benar-benar di tanah. Jadi titik akhir berupa R radius bukan 0. Berikutnya, perhitungan waktu teoritis jalur kurva. Berdasarkan persamaan yang telah diturunkan sebelumnya, kita bisa menghitung waktu teoritis dengan memplot titik-titik di jalur dan kemudian kita masukkan datanya ke Microsoft Excel, kemudian diregresi. Agar mencari turunan X terhadap Y mudah, fungsi diinverse dan diregresi, kemudian diturunkan. Setelah mendapatkan persamaan regresi, kita bisa menggunakan kalkulator integral dengan batas 0 sampai 0,28 dan mendapatkan hasil 0,43 detik untuk waktu teoritis di jalur kurva. Kita juga harus memperhatikan penurunan rumus dari atau persamaan regresi yang telah diturunkan dari si Microsoft Excel, karena persamaan tersebut haruslah akurat. Kemudian kita juga bisa mendapatkan galat dari si waktu teoritis tersebut. Didapatkan galat sebesar 5,84% untuk waktu tempuh bola bekel di jalur kurva dan 9,76% di waktu tempuh. Mengapa ada sumber galat? Yang pertama adalah motion tracker kurang akurat. Dan ketika T teori lebih besar daripada T aktual, bola tidak berputar secara sempurna dan selip pada eksperimen. Kemudian ketika T teori kurang dari T aktual, bola tertarik sedikit ke atas sebelum turun ke bawah. Kemudian untuk kedua bola, waktu teoritis sebesar 0,47 detik didapatkan berdasarkan persamaan teoritis yang sama di slide sebelumnya. Dan galat sebesar 4,89%. Kemudian kita juga bisa menghitung percepatan gravitasi berdasarkan persamaan rumus waktu teoritis dan didapatkan sebesar 8,9063 dan galat sebesar 9,12%. Menurut berbagai perhitungan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa percepatan gravitasi ditemukan 8,9063 meter per sekund kuadrat dengan galat 9,12%. Kemudian waktu tempuh teoritis ditemukan sebesar 0,493 detik untuk lintasan kurva dan 0,47 detik untuk lintasan miring. Dan galat ditemukan sebesar bisa dilihat di slide. Kemudian, konversi energi mekanik didapatkan berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu ketika energi kinetik meningkat, energi potensial akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Dan itulah pembahasan dan perhitungan dari data percobaan RBL kami. Mari kita masuk ke bagian video selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.